Hai Juragan, video ini hanya untuk memberikan gambaran kalau dropship dan reseller itu masih menguntungkan. Karena di luar sana banyak orang yang gagal dropship dan reseller lalu bilang kalau dropship dan reseller itu udah tidak menguntungkan. Rugi iklan ini itu nggak ada hasilnya. Mari kita jawab. Jadi kira-kira berapa sih omset dalam 1 tahun untuk toko yang jualan di marketplace Shopee, baik itu dropshipper ataupun reseller. Jadi ini kita mulai dari tanggal 1 April 2020 sampai 1 April 2021 dan omsetnya sekitar 140 juta. Dan kita refresh bentar. Ini real dan asli. Kita ganti tanggalnya misalnya jadi 9 April. Jadi 139,7 juta. Omset segini memang terbilang receh kalau kita bagi menjadi 12 bulan. 1 bulannya hanya omset 12 juta. Dengan total keuntungan bersihnya hanya sekitar 3-5 juta. Pasti yang nyinyir bilang kayak gini, "Yah, omset gitu mah masih receh bang. Penghasilannya berarti 3-5 juta dalam 1 bulan." Iya, memang benar masih receh. Tapi kalau kalian bisa duplikasi, bisa bikin sistem, kalau satu toko udah untung 3-5 juta dalam 1 bulan, gimana kalau kalian bikin 5 toko? Bayangkan 3 kali 5 berarti 15 juta. Nah, jadi sama aja kayak sistem yang namanya franchise. Duplikasi toko itu sama kayak franchise. Jadi kalian udah bisa nih bikin satu toko yang untung, terus tinggal kalian duplikasiin aja. Mau itu jual produk yang sejenis atau produk yang beda jenis. Kan kalian juga cuman dropship, cuman main HP biar supplier yang ngirim. Kalau jual sejenis berarti kalian gak cuman jual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kalau jual produk beda jenis ya jual lagi di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Bikin 5 toko aja dulu, fokus di situ. Insya Allah 10-15 juta itu hal yang mungkin. Dan gua bikin video ini nggak ada kepentingan apapun, hanya sekedar ingin sharing, bantu teman-teman yang ingin dapat penghasilan, dapat uang jajan tambahan lewat jualan. Karena gua juga nggak buka kelas online, gua nggak bikin seminar, nggak jualan video atau apapun. Gua hanya sekedar sharing aja, berbagi pengalaman. Dan kali ini gua akan kasih tahu gimana caranya biar konsisten setiap bulan dapat omset dan dapat untung. Yang pertama, kalian harus punya benchmark toko. Maksudnya, kalian harus punya contoh toko yang ingin kalian ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Karena teknik ini sangat ampuh bikin toko baru langsung laris. Ingat, berarti kalian harus cari toko yang ingin kalian tuju dan ingin kalian tiru. Toko yang ingin kalian tiru wajib syaratnya kalian tahu nih suppliernya dia dari mana. Dan cara proses order dari suppliernya itu gimana caranya. Misalnya gua dapet toko benchmark, toko yang pengen gua tiru nih ATM. Dan untuk toko ini sengaja gua nggak kasih tahu nama tokonya ya, untuk menjaga privasi dari toko ini sendiri. Nah, ini tokonya pengen gue duplikasi, menjual jam tangan SKME. Dan gue tahu supplier SKME itu ada di mana. Supplier SKME itu adanya di Jakmall. Terus gue pikir-pikir, gue cari tahu cara order ke Jakmall itu gimana biar bisa resi otomatis. Ternyata bisa lewat drop cuan ataupun gudang online. Dan buat tahu caranya order lewat drop cuan atau gudang online, bisa tonton video yang ini. Setelah kalian punya benchmark dan tahu suppliernya dia dari mana, terus cara ordernya seperti apa, maka langkah selanjutnya kalian harus mengamati toko yang ingin kalian tiru. Hal-hal apa aja yang perlu kalian amati? Yang pertama, kalian harus mengamati produk apa yang paling laris di toko tersebut. Kenapa kalian perlu tahu produk yang paling laris? Dengan tahu produk yang paling laris, kalian jadi punya gambaran kalau produk itu udah pasti akan langsung kalian iklankan. Karena produk itu udah terbukti laku. Setelah itu, hal yang perlu kalian amati adalah ulasannya. Jadi kalian buka tuh semua produk yang paling laris, kalian baca misalnya 10-20 produk, baca ulasannya, ulasan dari pembelinya, terus diskusi pembelinya seperti apa, kalian baca. Kenapa hal itu harus dilakukan sih bang?
Hal itu perlu dilakukan agar kalian tahu nih gambaran karakter dari produk yang ingin kalian jual. Jadi dengan membaca ulasan-ulasan pembeli orang di toko yang kalian ingin contoh, jadi kalian paham nih, oh ternyata karakter orang beli jam seperti ini, butuh yang kayak gini, seperti itu. Jadi kayak gitu juragan. Hal ketiga yang perlu kalian amati adalah harga. Kalian harus bandingkan harga setiap produknya dengan toko yang lain. Jadi kalian punya batas harga paling murah dengan harga paling mahal. Hal ini sangat membantu kalian ketika ingin menjual produk. Kalian jadi nggak bingung lagi, kira-kira gua naruh berapa nih biar laku. Nah, saran gua kalian bisa taruh di middle, di tengah-tengah, harga tengah-tengah atau 10% lebih mahal dari toko acuan kalian. Kalau kalian pengen laris banget di awal, ya samain aja dulu dengan toko acuan kalian. Tahapan yang ketiga adalah tiru semua toko dia. Tiru di sini bukan berarti meniru 100% ya. Jadi kalau biasanya gua lakuin, gua otentik meniru 50%, 50%-nya lagi gua modifikasi. Kenapa hal ini perlu gua lakukan? Karena biar gua dapat gambaran nih, kira-kira kalau gua niru yang 100%, gimana nih? Apakah produknya laku semua? Atau jangan-jangan ketika gue kasih modifikasi sedikit ini malah yang laku? Jadi hal ini sangat membantu untuk perkembangan toko kalian selanjutnya. Tahap keempat yang perlu kalian lakukan adalah modifikasi. Biasanya modifikasi yang gue lakukan terkait video dan gambar. Kalau gambar dari toko tersebut kira-kira kurang bagus, kurang menjual, maka gua harus tambahkan video atau ganti gambar. Terus gua lihat dulu ke supplier, karena ini kan suppliernya dia di Jakmall, maka gua lihat dulu di Jakmall ada nggak videonya. Biasanya di Jakmall suka ada videonya. Tapi kalau kalian nggak ada videonya, maka belilah beberapa produk untuk kalian bikin video sendiri. Misalnya beli dulu di awal 5 produk, kalian bikin videonya. Nah, produk yang udah kalian videoin itu yang nantinya kalian iklankan. Kenapa perlu video? Udah gue jelasin video sebelumnya, biar meningkatkan kepercayaan pembeli. Karena kan toko kalian masih baru dan pembeli ragu dong beli ke toko kalian. Kira-kira barangnya beneran sama persis asli, ori atau enggak. Makanya dibutuhkanlah video. Langkah yang terakhir, kalian harus pasang iklan. Karena kalau nggak pasang iklan, produk kalian siapa yang lihat? Kalau nggak ada yang lihat ya nggak ada yang beli. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasang iklan saat kita ATM toko orang lain adalah yang pertama, kalian harus bisa pastikan kalau harganya paling murah, ya samakan saja semua judulnya, terus pasang iklan sesuai dengan judulnya. Terus cari dulu tuh di pencarian apakah kita bersaing dengan produk dia. Kalau emang harga kita lebih murah ya udah saingkan saja. Kalau harga kita lebih mahal, maka ketika kita cari misalnya jam pria ori, nah pas kita lihat oh ternyata produk kita bersaing dengan toko yang kita tiru, maka jangan pakai kata kunci itu. Oke juragan, gua harap video ini bisa dimengerti dan sekali lagi ini hanya sekedar sharing aja, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kalian yang baru mencoba dropship ataupun reseller. Dropship dan reseller sekali lagi masih menguntungkan. Kalau ada yang bilang gak untung berarti dia yang udah gagal. Oke gitu aja juragan, terima kasih banyak.